Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Khairia dengan nomor induk mahasiswa D2418881 dari kelas PGSD 2018C akan mempresentasikan tentang model Webet pada pembelajaran terpadu. Pengertian dari model Webet. Model Webet merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini memadukan multidisiplin, ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Menurut Fogarty tahun 1991. Tema dapat ditetapkan oleh guru dengan siswa atau sesama guru. Setelah tema disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Untuk itu, tema utama harus mempunyai cakupan materi yang luas dan memberikan bekal bagi siswa untuk belajar lebih lanjut. Jadi, model Webet ini tergantung pada tema, kemudian nanti diturunkan menjadi sub-sub tema, lalu ditetapkan oleh guru dan dengan siswa atau sesama guru. Nah, ini ada kelebihan model Webet. Pertama, adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang diminati. Maksudnya, faktor motivasi dari tema yang diminati atau yang diinginkan. Kedua, model jaring laba-laba ini relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Jadi, ini memudahkan guru dalam belajar bersama siswa. Jadi, adanya jaring laba-laba ini karena dari perkembangan tema tadi akan dikembangkan menjadi sub-sub tema. Yang ketiga, model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Jadi dengan tema itu dikembangkan menjadi sub-sub tema, lalu dikembangkan lagi jadi per materi, seperti itu. Yang keempat, memberi kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Jadi siswa itu lebih mudah mengetahui dari pembelajaran, semisalnya pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan seterusnya. Nah, ini kelemahan model Webet. Yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model Webet adalah menyeleksi tema. Nah, kesulitannya pada guru, karena guru mencari temanya itu harus sesuai dengan alurnya, semisalnya penemuan masyarakat sejahtera. Nah, dari pertama tadi diambil dari per mata pelajaran, semisalnya PPKN, nanti dicarikan penemuannya seperti apa. Nah, di situ kesulitannya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Jadi ini lebih fokus pada kegiatan, semisalnya praktek, daripada pengembangan konsep materi. Yang ketiga, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Jadi ini antara kegiatan praktek dan pengembangan itu harus diseimbangkan. Kalau seumpama tidak diseimbangkan, maka terjadinya penyelewengan. Jadi kelemahannya di situ. Kemudian yang terakhir, adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum, sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Jadi seperti itu kelemahan model Webet. Kemudian langkah-langkah model Webet. Nah, ini langkah-langkah model Webet. Yang ke-1 yaitu mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Jadi langkah-langkahnya pertama itu harus memahami KD-nya, kompetensi dasarnya, kemudian hasil belajarnya, kemudian diimbangi dengan indikatornya setiap bidang
pengembangan dan masing-masing kelompok usia. Jadi misalnya kelas 4, KD-nya juga kelas 4, indikatornya jadi nanti melihat dari kompetensi dasar, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Nanti pembuatannya tema dulu, kemudian habis membuat tema dikembangkan menjadi sub-subtema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Jadi setelah membuat tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema, lalu mengidentifikasi. Sebelumnya itu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang, pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Dan yang kelima, menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Nah, ini menyusun rencana kegiatan pembelajaran contohnya seperti RPP. Nah, di situ. Nah, ini ada lagi implementasi model Webet. Nah, ini saya menggunakan implementasi model Webet pada penemuan masyarakat sejahtera pada kelas 6, tema 6. Nah, ini penemuan masyarakat sejahtera. Ini ada temanya, penemuan masyarakat sejahtera. Nah, kemudian saya kembangkan kepada sub-sub tema. Yang pertama pada mata kuliah, pada mata pelajaran PPKN. Nah, pada mata pelajaran PPKN ini ada penemuan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat sejahtera. Ada 3 materi. Pertama, memahami kewajiban. Kedua, melaksanakan hak. Ketiga, contoh sikap sebagai masyarakat yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga bahasa Indonesia, yaitu penemuan teks non-fiksi masyarakat sejahtera. Dibagi menjadi 2 materi. Yang pertama, contoh teks non-fiksi pada reklame, dan yang kedua, mencari gagasan pokok pada baliho. Nah, ini ada implementasi modul Webet lanjutannya tadi, yaitu penemuan masyarakat sejahtera. Yang pertama pada mata pelajaran IPS. Penemuan makna proklamasi kemerdekaan upaya untuk mempertahankan masyarakat sejahtera. Saya menjadi 2 materinya. Yang pertama, membaca teks upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, menulis kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian SBDP atau seni budaya dan budi pekerti. Nah, ini penemuan interval nada melalui lagu dan alat musik. Saya bagi menjadi 3 materi. Yang pertama, mengenal interval nada. Yang kedua, menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Dan yang ketiga, bermain alat musik. Dan yang terakhir, yaitu pada mata pembelajaran IPA. Penemuan ciri pubertas pada masyarakat sejahtera. Saya bagi 2 materi. Yang pertama, perbedaan masa kanak-kanak dan waktu pubertas. Kemudian yang kedua, gambar masa pubertas remaja. Nah, di sini saya menggunakan implementasi model Webet pada penemuan masyarakat sejahtera. Saya pemetaannya saya menjadikan 5 pemetaan, yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, IPS, SBDB, dan IPA. Nah, di situ saya melihat dari KD, kemudian indikator dan tema, kemudian dikembangkan menjadi sub-sub tema. Nah, di sini model Webet ini menggunakan seperti jaring laba-laba. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.